Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Siska. Ibu Siska ya. Ibu Siska umurnya berapa Bu? 28 tahun. 28 tahun. Alamatnya Bu? Kira Desa. Irah Desa. Baik, dengan Ibu Siska umur 28 tahun, alamat Irah Desa ya Bu. Saya Putri, saya bidan yang bertugas hari ini. Jadi kedatangan Ibu ke sini ada apa ya Bu? Ini Bu, saya kan mau melahirkan. Itu persiapannya apa aja ya Bu? Baik Bu, berarti ini Ibu mau melakukan persalinan ya Bu? Iya. Nah, nanti saya akan memberikan penkes tentang persiapan persalinan. Nah, sebelum itu, apakah Ibu seberapa tahu Ibu tentang persiapan untuk persalinan Bu? Oh, kalau itu saya baru tahu untuk mempersiapkan baju-baju bayi Bu, kemudian selendang seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu sudah tahu beberapa ya Bu? Ya. Nah, nanti untuk persalinan Ibu bisa datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Nanti bisa ditolong sama bidan atau dokter. Ibu biasanya kalau konsul itu ke dokter apa ke bidan Bu? Kadang ke bidan, kadang ke dokter Bu. Dan nanti waktu persalinan Ibu rencananya mau didampingi oleh siapa Bu? Sama suami. Sama suami. Baik Bu, nanti waktu persalinan itu didampingi sama suami ya Bu. Ya. Bisa juga didampingi sama orang tua Ibu ya, ibu dari orang tua Ibu. Nanti menyesuaikan saja senyamannya Ibu saja ya Bu. Ya. Mohon maaf Bu sebelumnya, apakah dananya sudah disiapkan Bu? Insya Allah sudah. Ya Bu, nanti lebih baik disiapkan ya Bu, kan Ibu mau melahirkan. Nah, nanti bisa disiapkan untuk jaga-jaga untuk daruratan tiba-tiba ya Bu. Ya. Bu, jadi Ya. persalinan itu ada persalinan normal, terus ada juga persalinan yang abnormal. Abnormal itu berarti seperti sesar, vakum, dan forceps ya Bu. Nah, untuk normal itu kan berarti bayi yang langsung keluar dari vagina ya Bu. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, itu ada tenaga, makanya Ibu harus sering-sering makan ya Bu. Ya. Itu nanti tenaga itu adalah yang dihasilkan oleh his atau kontraksi dan rekreasi otot rahim ya Bu. Kontraksi otot-otot perut, kontraksi diafragma, dan aksi dari ligamen dengan kerjasama yang baik dan sempurna Bu. Ya. Nah, setelah itu ada jalan lahir ya Bu. Nah, menurut jalan lahir itu yang harus dilewati oleh janin nantinya. Terus ada janin itu berarti bayinya itu ya Bu. Ya. Dan untuk kondisi psikologis Ibu itu, semakin Ibu siap dan semakin Ibu memahami tentang persiapan persalinan itu, nanti itu malah semakin mudah untuk bekerja sama dengan petugas kesehatan waktu Ibu melakukan persalinan ya Bu. Nah, macam-macam posisi persalinan Ibu sudah tahu Bu? Belum. Belum Bu, berarti nanti itu ada posisi miring. Posisi miring itu nanti seperti waktu Ibu kontraksi itu nanti bisa posisi miring. Terus juga waktu posisi jongkok itu bisa membantu mempercepat kemajuan ya Bu, untuk kemajuan dan mengurangi rasa nyeri Ibu. Terus ada posisi merangkak itu untuk meningkatkan oksigenasi pada bayi Ibu. Terus posisi setengah duduk itu, dengan posisi ini penolong persalinan bisa lebih leluasa dalam membantu kelahiran kepala janin ya Bu. Ya. Terus setelah itu untuk tanda-tanda Ibu yang akan melahirkan itu ada rasa sakit atau mules yang datang secara teratur, yaitu sekitar setiap 10 menit atau lebih sering ya Bu. Ya. Nah, nanti ada rasa mules juga, ini terjadi di perut bagian bawah Bu. Nah, nanti keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir Bu. Terus untuk tanda-tanda bahaya pada saat persalinan itu nanti ada air ketuban keluar sebelum tanda-tanda persalinan Bu. Terus bayi yang tidak lahir 12 jam setelah adanya tanda-tanda persalinan. Terus juga ada pendarahan melalui jalan lahir yang diperkirakan lebih dari 2 gelas ya Bu. Berarti itu banyak banget ya Bu. Ya. Terus nanti ada demam tinggi juga, itu tanda-tanda bahaya ya Bu. Nah, nanti untuk sebelum tanda-tanda muncul atau mengganggu di saat persalinan, maka suami atau keluarga Ibu itu harus mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu, untuk mengantisipasi kegawat daruratan tersebut ya Bu. Ya. Seperti donor darah itu kan nanti berarti butuh darah jika sewaktu dibutuhkan. Ya. Terus juga menanyakan kepada bidan atau dokter yang akan
melakukan persalinan itu kapan kira-kira persalinannya ya Bu. Ya. Terus menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu ibu dan bayi segera langsung dibawa ke rumah sakit seperti itu. Terus menyiapkan biaya ya Bu untuk menghadapi persalinannya nanti seperti itu Bu. Nah, nanti jika ada kegawat daruratan itu nanti kira-kira yang bertanggung jawab itu suami atau keluarga Bu? Kemungkinan suami. Suami ya Bu, nanti jadi bisa direncana terlebih dahulu karena kan nanti ibu mau melakukan persalinan ya Bu. Ya. Nah, ini ada pamflet ya Bu, ibu bisa bawa pulang, Ya. nanti ibu pelajari lagi, nanti jika ada gawat daruratan atau masalah-masalah itu bisa datang ke sini lagi ya Bu. Iya Bu. Ini ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Nah itu saya evaluasi dulu ya Bu dari apa yang sudah saya jelaskan. Kira-kira ibu yang sudah ibu paham itu yang mana Bu? Untuk persalinan itu ada persalinan normal, ada persalinan abnormal, kemudian persalinan bisa ditolong oleh bidan, kemudian dokter seperti itu, kemudian ada posisi-posisi miring, kemudian jongkok seperti itu Bu. Berarti ibu sudah paham ya Bu. Ya. Nanti ini pamfletnya bisa dibaca lagi di rumah, dipelajari ya Bu. Ya. Jika ada apa-apa bisa datang ke sini. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih juga ya Bu. Kalau begitu saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.